Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nurma Istanti, nomor absensi 3 dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan melakukan ulangan lisan bab 7 tentang wawasan Nusantara. Nomor 1, pengertian wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara, yaitu 1. Mewujudkan tujuan nasional, 2. Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik ilmiah maupun sosial. Yang ketiga, ada tujuan nasional, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Soal nomor 4, fungsi wawasan Nusantara. 1. Sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan wilayah. Yang kedua, ada wawasan pembangunan, artinya wawasan Nusantara mencakup kesatuan politik dan ekonomi nasional budaya. 3. Pertahanan keamanan, yaitu wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Sebagai wawasan kewilayahan, yaitu wawasan Nusantara sebagai pembatas negara supaya tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Yang kelima, ada peranan wawasan Nusantara. 1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, menjalin hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Soal yang keenam, yaitu mengapa Indonesia menerapkan konsep wawasan Nusantara? Jawabannya, wawasan Nusantara lahir sebagai respon atas kebutuhan untuk meningkatkan integrasi nasional. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud Trigatra dalam wawasan Nusantara? Yang pertama, ada ketahanan secara geografis. Yang kedua, ketahanan sumber daya alam. Yang ketiga, ketahanan penduduk. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Pancagatra dalam wawasan Nusantara? 1. Ketahanan dalam aspek ideologi. 2. Ketahanan dalam aspek politik. 3. Ketahanan dalam aspek ekonomi. 4. Ketahanan dalam aspek sosial budaya. 4. Ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Soal selanjutnya, mengapa di dalam konsep wawasan Nusantara kita harus memperhatikan aspek Trigatra dan Pancagatra? Jawabannya, karena ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat bila dilakukan upaya pembinaan serta pengembangan terhadap setiap aspek gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsep untuk mempertahankan dan melestarikan bangsa dan negara, serta wawasan Nusantara harus diwujudkan dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang apa saja wawasan Nusantara harus diwujudkan? Yaitu 1. Perwujudan wawasan Nusantara bidang politik. 2. Bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial. Yang terakhir, ada perwujudan wawasan Nusantara bidang pertahanan dan keamanan. Lalu soal yang ke-12, apa yang menjadi penyebab pudarnya pemahaman
atau penghayatan wawasan Nusantara, yaitu ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, adanya egosentrisme, paham yang dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Dua, sikap etnonasionalisme, yaitu sikap menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas dalam seluruh etnis yang ada di Indonesia. Yang ketiga, adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat pada pemerintahan daerah. Yang faktor eksternalnya, yang pertama ada globalisasi, yang kedua pengaruh dari konstelasi politik internasional,